Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Alhamdulillah, siang hari ini Dara bisa kembali menyapa Mitra. Dan tentunya kali ini Dara hadir tidak sendiri, ada seorang konsultan parenting dan juga beliau berprofesi sebagai dosen di STAI PTDI yang berada di Jakarta Utara, dan beliau juga dosen di salah satu universitas terbuka dan juga mitra karya. Masya Allah ya, jam terbangnya sepertinya sudah luar biasa nih. Nah, hari ini tentunya berbicara tentang parenting, dan kita hari ini akan membahas bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri pada anak. Nah, mungkin sering ya kita mendapati anak kita, atau mungkin kita melihat ada anak yang sulit untuk bergaul gitu ya dengan temannya, atau mungkin melihat seseorang yang baru kenal dia langsung takut gitu kan. Nah, mungkin ini juga bagian dari ketidakpercayaan diri anak. Nah, tentunya kita akan bahas apa aja sih poin-poinnya yang bisa kita lakukan, poin-poin yang kita lakukan supaya anak kita itu bisa tumbuh dengan percaya diri. Karena anak yang tumbuh percaya diri di usianya yang masih kecil, insya Allah ke depannya ketika dia dewasa akan mudah untuk bersosialisasi gitu ya, apalagi ketika dewasa nanti dia akan berinteraksi dengan masyarakat atau mungkin di lingkungan pekerjaan. Kalau tidak percaya diri seperti apa nantinya ya. Oke, nggak usah berlama-lama, Dara akan menyapa terlebih dahulu Bunda Hardita nih ya. Ada Bunda Hardita. Assalamualaikum Bunda. Halo Mbak Dara. Gimana kabarnya, sehat? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat semuanya Mbak. Alhamdulillah. Ya, hari ini siap untuk sharing Bunda? Insya Allah siap. Oh ya, Bunda ini juga adalah founder dari Ibu Pembelajar. Nah, Masya Allah ya. Jadi sebelum kita sharing-sharing, Dara mau tanya dulu nih Bunda. Ibu Pembelajar itu apa sih maksudnya, komunitasnya bergerak di bidang apa, atau program-program apa yang ada di Ibu Pembelajar tersebut? Ya. Baik, terima kasih Mbak Dara dan Radio Jakarta Islamic Center ya yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing pada siang hari ini bersama para bunda sekalian dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Nah, sebelumnya memang aktivitas saya sebagai seorang ibu 3 anak ya, dan juga saya aktif mengajar di kebetulan di 3 kampus ya, salah satunya ada di PTDI Jakarta Utara, dan kemudian aktivitas yang lain menulis ya, dan juga parenting. Nah, kebetulan seperti yang Mbak Dara sampaikan tadi, Sekolah Ibu Pembelajar inisiasi dirikan pada tahun 2018, dan alhamdulillah responnya anggotanya kurang lebih ada 300 orang, dan kami sering sekali, kebetulan saya sebagai founder mengadakan kelas-kelas parenting ya Mbak Dara, karena menurut saya ilmu ya, dan di mana ilmu parenting itu adalah bekal kita untuk menjadikan generasi kita ini generasi yang terbaik, insya Allah. Seperti itu Mbak Dara. Oke, jadi lebih khusus untuk para orang tua ya. Karena apa Mbak Dara, ini saya juga melihat banyak sekali yang konsultasi ya kepada saya bahwa ilmu parenting kan mungkin tidak diajarkan di kurikulum sekolah ya Mbak Dara, atau mungkin ada jurusan tertentu mungkin yang hanya mempelajarinya, padahal mendidik generasi ini butuh yang namanya pengetahuan yang luas, terutama adalah bekal pengasuhan Mbak Dara.
ketika kita trial and error atau kita coba-coba dalam mendidik anak, ya kita bisa pastikan bagaimana hasil nanti seperti itu, Dara. Oke, jadi Ibu Pembelajar ini sudah didirikan sejak 2018 ya, Bunda? Masya Allah. Dan komunitasnya ada 300 orang. Nah, untuk bergabung di komunitas sekolah Ibu Pembelajar ini ada syarat khusus kan? Syaratnya calon ibu ataupun yang sudah menjadi ibu, Mbak Dara. Jadi kita memang membuka peluang untuk semua muslimah untuk belajar. Dan kebetulan Mbak Dara untuk di Oktober ini kita itu ikut salah satu seleksi dari Astra Awards, Mbak Dara. Jadi kebetulan yakni adalah bentuk pengabdian di masyarakat seperti itu. Nah, salah satu diantaranya Sekolah Ibu Pembelajar ini sempat dihubungi, Mbak. Kebetulan saya sempat dimintai gambaran tentang Sekolah Ibu Pembelajar oleh wartawan Asia, yang dimana dia bersinergis dengan Astra Group Internasional. Jadi dia memberikan apresiasi ya, seperti kepada orang-orang yang concern pada bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kebetulan kalau Sekolah Ibu Pembelajar ini pada bidang pendidikan seperti. Oke, Masya Allah ya. Nah, tadi sempat dengar bahwa ini dibuka untuk para muslimah, berarti hanya untuk perempuan dan calon ibu ya? Ya betul. Nanti kalau calon bapak mungkin ada yang sudah punya sekolahnya sendiri ya, Mbak Dara. Oke. Jadi buat Mitra JC calon ibu atau sudah menjadi ibu ingin menambah wawasan atau ilmu tentang parenting, tentang mendidik anak, boleh bergabung di sekolah pembelajar ya, Ibu Pembelajar maksudnya di Sekolah Ibu Pembelajar. Nah, Sekolah Ibu Pembelajar ini untuk sekretariatnya sendiri atau tempatnya di mana, Bunda? Untuk pusat kegiatannya di Bekasi ya, Mbak Dara, dan untuk official sosmed kita juga punya ya di sistemnya Sekolah Ibu Pembelajar. Facebook fanpage kita Sekolah Ibu Pembelajar. Aja. Dan alhamdulillah sih, Mbak, saya ilmu parenting ini sangat yang mengikuti program kelas Sekolah Ibu daerah, Mbak. Kan pernah ada warga Indonesia yang tinggal di luar negeri yang pernah untuk mengikuti course kita pembelajaran. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita. Mitra JC sudah sedikit mengenal tentang Bunda Hardita dan yang ingin kenal lebih dalam, yang ingin kenal lebih jauh boleh langsung ke ke media sosial Sekolah Ibu Pembelajar atau di Facebook ya, Mbak Hardita ya. Hardita? Ya, betul. Bisa panggil ya Bunda Dita karena mungkin nama saya kepanjangan ya. Bunda Dita aja gitu ya. Nanti bisa langsung di official sosmed kita aja gitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan tema kita nih Bunda tentang menumbuhkan kepercayaan diri pada anak, karena seringkali mungkin kita melihat bahwa atau mungkin anak kita sendiri yang ketika bertemu dengan orang baru dia kayak merasa takut gitu. Apakah itu bagian dari ketidakpercayaan dirinya? Nah, dan apa aja sih kiat-kiat orang tua ini supaya bisa menumbuhkan kepercayaan diri anak? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Jadi dalam topik tema kali ini, Mbak Dara, sebenarnya ini adalah bagian yang kalau saya melihat itu ternyata orang dewasa itu ada yang kemudian dia tidak percaya. Nah, kalau kita runut ya, kan dewasa itu kan hasil dari produk ketika pengasuhan di masa dini ya, Mbak Dara ya.
internal anak ataupun eksternal. Nah, ketika persoalan ini tidak diurai, maka hingga dewasa pun dia akan menjadi dia punya potensi. Nah, sehingga betapa pentingnya kita sebagai orang tua untuk baik, bisa terdengar suara saya? Mohon maaf. Ya, lanjut aja. Ya, baik. Jadi ketika kita melihat ya kondisi orang tua yang kemudian harus concern pada kondisi anak ya, terutama ketika mulai muncul tanda-tanda anak yang misalnya nih dia punya potensi tapi dia pemalu gitu ya. Kemudian ketika dia punya keinginan dia tidak ingin menyampaikan, bahkan mungkin ketika sudah di sekolah gitu ya, dia tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini kita deteksi bisa jadi ada rasa tidak percaya diri pada anak. Nah, oleh karena itu mungkin anak belum mampu untuk menemukan solusinya, Mbak Dara. Nah, sebagai orang tua, ini kita penting banget gitu ya untuk para bunda ya untuk menganalisa gitu ya, anak kita ini termasuk kategori anak percaya diri atau tidak, karena sangat disayangkan Mbak Dara, apalagi seperti yang tadi disampaikan ya di prolog, Mbak Dara menyampaikan anak usia dini ini kan masa-masa golden age ya, atau masa keemasan begitu ya. Jadi bagaimana fondasi, bagaimana pengasuhan yang terbaik itu ada pada masa-masa awal. Ketika kita sejak dini mampu mendeteksi ya, misalnya anak punya rasa tidak percaya, saya rasa ini akan mampu lebih cepat untuk diselesaikan pada anak, begitu Dara. Iya, untuk mendeteksinya sendiri ada cara khusus kah untuk bagaimana kita bisa tahu gitu ya bahwa anak itu tidak percaya diri? Mungkin tadi adalah sedikit tentang cirinya ya ketika dia berinteraksi dengan orang lain tidak mau atau lebih menyendiri gitu ya. Ada ciri lainnya kah, Bunda? Baik, jadi mungkin bunda-bunda sekalian ya, kalau tadi kan saya mungkin hanya menyebutkan beberapa hal ya, tapi yang sangat penting sekali, itu yang sangat terlihat, itu anak itu punya rasa inklusif ya, jadi artinya anak itu seperti menarik dirinya dari kondisi luar, begitu ya. Tidak hanya pada hal yang sifatnya menyampaikan kemampuan atau bakatnya saja, tapi dalam segi pertemanan gitu. Jadi anak itu serba takut gitu ya, apa-apa serba takut. Nah ini kompleks Mbak Dara ya. Jadi penyebab anak tidak percaya diri itu ternyata bisa jadi juga dari orang tua Mbak Dara. Nah misalnya jadi ternyata orang tua ini kan mungkin beban orang tua itu sudah banyak ya Mbak Dara. Nah ketika dihadapkan dengan beban ekonomi, sosial dan lain sebagainya, ternyata orang tua punya sampah emosi Mbak Dara. Nah sampah emosi ini yang terus-menerus diberikan kepada anak. Jadi ketika orang eksternal, ujung-ujungnya yang kena dampak itu anak. Nah karena apa? Anak sering mengalami baik itu, kita katakan mungkin kekerasan secara verbal ya Mbak Dara, kekerasan secara verbal atau anak nggak benar langsung dipukul. Ketika anak nggak benar, langsung dimarah-marahi, dibentak. Dan saya pernah menjumpai fakta yang mana sebenarnya kalau saya melihat ya, atau menganalisa, anak itu sangat ketakutan dengan ibunya sendiri. Ya, jadi sampai anak itu dipermalukan di depan umum, ya karena sebenarnya niat ibunya sih kami tuh intinya jangan bikin malu gitu. Nah, tapi dengan demikian itu bisa membekas ya dan bisa menjadikan faktor besar ya yang menjadikan anak tidak percaya diri. Jadi kalau kita analisa sebenarnya faktornya banyak, tapi yang kita bisa melihat kok ada anak yang super speak up ya. Jadi ketika misalnya mungkin ketika dia di sekolah ya sudah terlihat bagaimana dia mampu berargumentasi ya. Karena orang tua membesarkan dia dalam lingkungan yang terbuka. Dalam arti kata orang tua memberikan kesempatan untuk dia bisa diskus, ya dia bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, begitu ya. Orang tua tidak terus-menerus menjadi orang tua yang otoriter, begitu. Ada bagaimana orang tua mampu
kepada anak. Nah, ini menurut saya akan muncul pada anak. Memang sejak kecil ya, atau sejak orang tua sejak Oke. Nah, itu mungkin kita bisa lihat dari cara anak bersosialisasi ya, Bunda. ya bersosialisasi, dan mungkin kalau yang sering konsultasi ya Mbak Dara kepada saya itu, Bunda Dita, kenapa ya anak saya itu sebenarnya dia mampu, tapi kok dia itu nggak mau menyampaikan, nggak mau memperlihatkan bakatnya seperti itu. Nah, jadi menurut saya kita tidak boleh serta-merta menyalahkan anak ya. Jadi bisa jadi kita analisa dulu apa namanya, faktor-faktor apa yang menyebabkan anak itu tidak percaya diri. Nah, orang tuanya suka bentak-bentak anak ya, suka marah-marah, suka melakukan kekerasan secara fisik dan verbal. Nah, itu ternyata membuat anak itu tidak percaya diri, Mbak Dara. Ya. Bagaimana bisa diulangin, tadi suaranya tidak terdengar? Maaf, halo? Iya, Bunda. Baik. Ya, halo, sudah terdengar ya Mbak ya? Ya, tadi Baik. sampai di faktor apa aja? Oh ya, baik. Nanti tolong disampaikan ya Mbak, barangkali suara saya tidak terdengar ya. Iya, baik. Mungkin ini jaringan ya. Mohon maaf Bunda sekalian. Saya akan mengulang lagi ya. Jadi faktor penyebab yang menjadikan anak itu tidak percaya diri bisa jadi bukan hanya pada faktor internal anak, bisa jadi karena orang tua, Mbak Dara. Seperti yang saya perlu digarisbawahi ya, bagaimana orang tua yang kemudian suka ya, orang tua yang melakukan kekerasan verbal ataupun kekerasan secara fisik ya, ataupun orang tua yang otoriter. Nah, saya rasa ini bisa menjadi penyebab utama. Karena apa Mbak Dara? Untuk anak usia dini itu kan pengasuhan lebih banyak, quality time lebih banyak dengan ayah dan bundanya, begitu. Jadi dari yang lain seperti itu Mbak Dara. Oke, jadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan anak itu tidak percaya diri bisa jadi dari faktor orang tuanya sendiri ya, dari internal justru ya, dari lingkungan keluarga yang harusnya menjadi tempat anak itu nyaman, tempat anak itu bisa berbagi, berekspresi, justru menjadi tempat dia menjadikan dirinya tidak percaya diri gitu ya. Iya, jadi kita tidak boleh ya Mbak Dara menjadi orang tua yang selalu menyalahkan anak gitu ya. Kita harus introspeksi diri, kenapa anak saya nggak percaya diri. Bisa jadi kan anak itu kan kalau dalam Islam dia kan fitrahnya suci ya Mbak Dara. Dan kita itu sebagai orang tua yang menghiasi baik itu akhlaknya anak ya, mentransfer value atau nilai-nilai pada anak ya. Anak seperti apa itu sebagaimana cermin daripada orang tua, begitu Mbak Dara. Jadi ketika ada anak kita tidak percaya diri ya, kan ada ya, bisa jadi ada orang tua itu, kamu itu sebenarnya bisa, kok kamu nggak bisa menyampaikan sih seperti itu. Nah, orang tuanya itu lebih menjudge kepada anak tanpa orang tua mengevaluasi ya bagaimana proses pengasuhan orang tua terhadap anak. Nah, anak butuh untuk diberikan solusi, anak butuh diberikan treatment, Kak Dara. Oke. Nah, itu faktor tentang ketidakpercayaan diri anak bisa berawal dari keluarga ya. Nah, kemudian Bunda, ada nggak sih kiat-kiat atau tips gitu ya untuk membangun kepercayaan diri pada anak gitu? Ya, baik, terima kasih Mbak Dara, ini pertanyaannya sangat baik dan mudah-mudahan bisa mewakili para bunda sekalian ya. Jadi bagaimana sih supaya anak itu tampil percaya diri? Yang pertama ya, berikan kasih sayang penuh pada anak ya. Hadirlah menjadi orang tua yang
bukan hanya sekedar orang tua, tapi bisa menjadi sahabat anak, ya. Jadi perlakukan anak itu ya sebagaimana manusia pada umumnya. Kan kadang-kadang ada orang tua ya Allah masih kecil kayak gitu ya. Padahal anak itu bisa merasakan sepenuhnya, ya. Apa yang orang tua lakukan, anak itu akan meniru. Oleh karena itu kasih sayang sepenuhnya, ya, sabar dalam pengasuhan. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan gitu, jangan judge anak gitu, karena anak itu ketika dia melakukan kesalahan pun dia pada proses belajar. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua memberikan ketika anak melakukan kesalahan, kita tunjukkan kesalahan kamu nak, salahnya ini gitu ya. Kemudian kita beri solusi, seharusnya berikan, iya Mbak Dara, kekerasan verbal kamu itu dan segala macam. Ternyata negatif itu akan melekat kepada anak, Mbak Dara. Secara tidak langsung, gambaran atau ucapan ucapan orang tua kepada anak, ya, itu akan melekat kepada anak. Nah, kemudian berikan dalam keluarga, ya, kemampuan anak untuk Mbak Dara, menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat. Saya rasa ini akan terbawa ketika anak nanti di luar sana, ya, dia akan mampu untuk menyampaikan pandangannya, meskipun misalnya ya dia mempunyai pandangan yang berbeda atau seperti apa, tapi kan dia berani gitu ya. Misalnya temannya ada melakukan kesalahan, dia berani untuk melakukan atau memberikan gambaran yang benar itu seperti apa. Saya rasa ini dimulai daripada orang, ya. Dan ketika misalnya anak sudah terlanjur, misalnya nih tidak percaya diri, tidak ada segala sesuatu itu yang tanpa solusi. Ya, jadi sebagai orang tua kita harus optimis, ya, kita tidak boleh pesimis pada anak, ya, dan tadi lebih kepada fokus pada kelebihan anak, memberikan rewards, ya, kepada anak. Rewards tidak harus berupa materi, Mbak Dara, tapi apresiasi, kalimat positif, ya. Misalnya hal yang sederhana nih, mungkin Bunda di rumah anaknya sudah mulai bantu-bantu pada kegiatan rumah. Nah, berikan apresiasi, Masya Allah, luar biasa, anak solihah, anak soleh, seperti itu, hebat ya, seperti itu. Nah, kata mulut orang tua itu luar biasa. Oke, jadi berikan apresiasi ya ketika dia sudah berbuat sesuatu yang seperti tadi yang mungkin diskusi, dia mau mau menyampaikan pendapatnya. Nah, kalau Dara itu suka kalau malam itu karena Dara bekerja ya Bunda, jadi sebelum tidur si anak tuh ditanya tadi kegiatannya tuh seharian ngapain gitu ya. Ini mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan oleh bunda-bunda atau mitra JSC untuk mengembangkan potensi dia dalam mengutarakan pendapat seperti itu, Bunda. Iya, betul Mbak Dara. Jadi itu salah satu bentuk apresiasi ya Mbak Dara. Jadi anak sebagai orang tua seperti yang saya sampaikan tadi, kita orang tua sekarang harus menjadi orang tua yang bijak, menjadi sahabat anak karena tantangan zaman sudah luar biasa. Ya, jangan sampai anak kita lebih percaya pada orang lain daripada orang tuanya sendiri, seperti itu. Dan ketika percaya pada orang lain, ternyata orang lain mempunyai circle yang negatif, Mbak Dara. Nah, oleh karena itu kita bisa mulai dari memberikan apresiasi, ya, bagaimana anak lebih yang tadi mungkin contohnya ya Mbak Dara menanyakan, ya,
daily activity anak seharian tuh seperti apa begitu. Nah itu juga cara yang bagus juga kepada anak saya, kebetulan yang kelas nomor 1 ini sudah kelas 1 SD Mbak Dara. Ya, jadi bagaimana saya berusaha untuk mengapresiasi anak saya dalam hal yang sedikit pun saya berikan apresiasi kepada dia, begitu. Jadi saya berusaha untuk memposisikan dia bukan anak kecil yang nggak tahu apa-apa, begitu, tapi memposisikan dia sebagai ya manusia seutuhnya, seperti itu Mbak Dara. Udah, aku mau tanya nih, ini mungkin dari sisi orang tua ya, karena menemukan orang tua yang ketika anaknya mungkin itu sedang sedang apa sih namanya emosional kritiknya sedang menaik gitu ya, artinya sedang dia sedang aktif-aktifnya berbicara gitu ya. Ketika anak sedang aktif-aktifnya berbicara kan dia akan bertanya sampai seujung-ujungnya gitu ya, sampai ke ujung-ujungnya gitu. Nah kadang kan ada orang tua yang udah berisik ngomong mulu gitu. Iya. Salah satu kalau dari simak dari paparan Bunda tadi, salah satu tidak menumbuhkan percaya diri anak, justru mungkin bisa mematikan atau mengubur ya rasa percaya diri anak, karena dia ketika dia sedang ekspresi menyampaikan pendapatnya atau bertanya karena ia punya rasa kepo yang luar biasa gitu ya. Nah ini bagaimana nih bagi orang tua yang mungkin karena sudah lelah dengan urusan domestik di rumah Bunda, sehingga ketika anak sedang aktifnya berbicara, dia jadi menyuruh anaknya tuh terdiam gitu. Ya baik, para Bunda sekalian ya, memang begini Mbak Dara, mungkin saya juga bisa mengapresiasi para Bunda ya. Saya rasa para Bunda di sini yang sedang mendengarkan sudah berusaha untuk jadi orang tua terbaik bagi anaknya ya. Tapi kita sebagai orang tua ya, memang dalam Islam itu kita disuruh belajar kan. Jadi kita terus mengupgrade ilmu kita, ilmu pengasuhan kita ya, karena anak ini kan yang nantinya akan menjadi investasi tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat ya Mbak Dara. Oleh karena itu tadi ketika ada kasuistis seperti itu ya, orang tuanya udah capek gitu, bundanya udah kerja di luar capek gitu ya. Kemudian ketika anak bercerita ya, karena dia merasa bahwasanya bundanya adalah tempat yang sangat tepat gitu untuk menceritakan segala, entah itu tadi dia berantem sama temennya, entah itu dia bisa menjawab soal dari gurunya, seperti itu. Nah, saya rasa kondisi lelah itu kondisi yang normal ya. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua ya, untuk memberikan kesempatan anak gitu ya. Anak sebenarnya nggak butuh, kalau kita katakan ya Mbak Dara, anak itu sebenarnya nggak butuh untuk materi yang banyak. Tapi anak itu kehadiran orang tua. Bagaimana ketika meskipun dalam kondisi lelah kita dengan perjuangan ya, dan kemudian di akhir kita hanya misalnya kita menyampaikan wah good ya nak, bagus gitu ya, hebat, seperti itu. Kata-kata seperti itu Mbak Dara saya rasa akan melekat hingga anak dewasa ya. Dan yang orang tuanya ini adalah ketika dalam kondisi dia bercerita tentang dirinya sendiri ya, ternyata sosok ibunya ya ini yang begitu luar biasa bisa mengapresiasi dia. Dan ketika orang tua misalnya pun hilaf ya, mungkin saya katakan hilaf ya Mbak Dara. Nah mungkin kondisi waktu itu tidak sempurna untuk mengapresiasi anak. Nah ini jangan kemudian tidak diberikan solusi. Mungkin esok harinya kita bisa meminta maaf pada anak ya. Kondisinya kita jelaskan pada anak ya, bahwasanya kemarin Bunda seperti ini nak, kegiatannya seperti ini, sedang mungkin Bunda kurang gitu ya, pada saat itu kondisi Bunda capek seperti apa begitu. Nah dari sini Mbak Dara sebenarnya anak juga akan mampu untuk menangkap informasi. Wah ternyata bundaku ini ketika melakukan kesalahan misalnya ya, bundamu juga bisa untuk minta maaf. Karena saya pribadi ya Mbak Dara
saya tidak apa ya, tidak menjadikan saya itu sebagai orang tua harus anak yang minta maaf kepada orang tua, Mbak Dara. Bagi saya, ketika saya tidak sempurna, misalnya dalam satu hari melakukan pengasuhan kepada anak, saya sebelum tidur selalu minta maaf gitu. Minta maaf kepada anak, misalnya ada kekurangan dalam pengasuhan, misalnya seperti itu ya, yang saya rasakan mungkin saya belum sempurna seperti itu, saya minta maaf kepada anak ya. Jadi di situ kita juga mengajarkan anak bahwasanya nanti ketika dia menjadi orang tua jangan segan untuk meminta maaf kepada anak ya. Supaya, anak akan menjadi pribadi yang bijak. Harapannya demikian, Mbak Dara. Seperti itu, Mbak Dara. Oke, ya. Jadi memang intinya ilmu lagi ya, kita upgrade ilmu buat para bunda ya, karena bunda itu ya adalah sosok yang selalu berada, bukan selalu berada, artinya sosok yang dekat dengan anak. Anak bisa berinteraksi langsung dengan bundanya dan anak akan melihat bundanya menjadi sosok yang seperti apa gitu ya, dan itu akan melekat seperti bunda Dita katakan tadi bahwa ketika kita memperlakukan anak dengan baik itu akan terkenang. Sebaliknya pun ketika kita memperlakukan anak dengan tidak baik, artinya kayak seperti misalnya dari sisi verbal kita kasar gitu ya, itu juga akan terkenang oleh anak. Oke, mungkin dari tadi tentang percaya diri ya, menemukan kelebihan pada anak, terus juga kita memberikan kemampuan anak, memberikan memberikan anak bisa memberikan anak latihan gitu ya, untuk bisa menyampaikan pendapatnya seperti itu, Bunda. Lalu bagaimana orang tua juga bisa menumbuhkan kepercayaan diri kepada anak kita. Iya. Jadi tadi kan kita sudah bahas tentang faktor-faktornya juga ya, Bunda ya. Iya, betul. Terus bagaimana kita bersikap atau mengapresiasi anak gitu kan. Terus selanjutnya ada poin selanjutnya kah, Bunda? Baik, Mbak Dara. Untuk para bunda mungkin kiatnya ya, Mbak Dara ya. Jadi memang kita butuh take action-nya begitu ya, Mbak Dara. Bagaimana sih kiatnya untuk supaya anak kita itu menjadi anak yang percaya diri ya? Jadi tadi Mbak Dara, yang pertama menurut saya kita harus menjadi ibu yang bahagia, Mbak Dara. Ya, jadi ibu yang bahagia, bunda yang bahagia, ya, kita menerima amanah Allah ini anak itu dengan penuh kebahagiaan, ya, karena tidak semua daripada seorang wanita itu diberikan amanah untuk mendidik seorang anak manusia yang awalnya ada dalam rahim kita, kemudian lahir, tidak hanya kita mengandung, melahirkan dan mendidik yang terbaik. Nah, itu salah satu janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jadi kita menjadi ibu yang bahagia, Mbak Dara, menghadapi segala sesuatunya itu dengan baik. Dan yang kedua, Mbak Dara, ketika kita sudah siap secara mental, kita sudah siap secara ilmu, maka ketika kita mendeteksi anak kita tidak percaya diri ya Mbak Dara, kita analisa Mbak Dara, karena setiap anak itu faktornya berbeda-beda ya Mbak Dara ya. Jadi misalnya percaya dirinya ketika misalnya orang tua sudah melakukan pengasuhan yang baik, ternyata anak tidak percaya diri, kita temukan apa yang menjadikan anak itu tidak percaya diri. Bisa jadi mungkin lingkungan circle pertemanannya ya, atau mungkin pada saat itu mungkin gurunya ya, ketika mengkondisikan anak itu seperti itu sehingga dia merasa bahwasanya dia tidak mampu gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang kita harus benar-benar deteksi, dan saya sarankan untuk para bunda ya untuk menganalisanya sejak dini ya. Jadi jangan sampai nanti sifat tidak percaya diri anak itu dibawa sampai dewasa, karena ini sangat berpengaruh pada interaksi sosial anak dengan lingkungan
kelasnya itu kurang baik atau seperti apa. Nah, kita bisa interaksikan dengan gurunya, Mbak Dara. Nah, jadi jangan malu kepada Bunda. Ya. Iya. Jadi kita harus bersinergis ya dengan guru. Kita cari solusinya seperti apa demi kebaikan anak ya. Bisa jadi misalnya gini, gurunya mendeteksi dia itu pandai pada matematika, padahal dia nggak bisa matematika begitu. Misalnya seperti itu ya, Mbak Dara ya. Jadi kita bisa tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Seperti itu, Mbak Dara. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Sharing kali ini tentang bagaimana membangun kepercayaan diri pada anak itu sudah dipaparkan Bunda Hardita, dan tentunya buat Mitra JST kita kali ini bermanfaat dan juga bermanfaat untuk para calon bunda ya atau calon istri ya, karena pendidikan ini bukan hanya dimulai pendidikan tentang tentang anak ini bukan hanya dimulai ketika dia menikah ya Bunda ya, tapi ketika sebelum menikah ya sudah punya visi itu ke depan sudah punya visi ke depan. Iya, dan mungkin saya sarankan untuk calon muslimah, calon bunda ya, maksudnya muslimah yang ingin, jadi jangan hanya mempersiapkan ilmu pernikahan saja Mbak Dara, tapi yang terutama juga mempersiapkan ilmu parenting Mbak Dara. Karena nanti supaya apa? Karena terutama ketika kita sudah diberikan titipkan generasi ya, kita bisa menjadi madrasah terbaik bagi anak-anak kita. Seperti itu Mbak Dara. Oke. Baik, dan mungkin sebelum kita tutup karena sudah di menit ke-27 Bunda Dita, terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Bunda Dita, silakan. Baik, terima kasih Mbak Dara. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para Bunda Solihah dimanapun berada, saya berharap pada materi kali ini, yakni bagaimana kita menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, ya, kita mampu untuk hadir menjadi orang tua yang sepenuhnya, mencintai anak sepenuhnya, ya, dan menerima anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya yakin dengan kita menjadi orang tua yang bijak dan menerima anak, begitu ya, anak akan tumbuh menjadi anak yang bijak dan anak yang percaya diri. Terima kasih sebelumnya Mbak Dara dan tim Jakarta Islam Center, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin, amin. Baik, Mitra Jesi, kita sudah di penghujung perjumpaan, dan tentunya buat Mitra Jesi yang ingin yang sudah mengikuti tayangan ini atau sudah menonton tayangan ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman Mitra Jesi supaya tayangan ini semakin meluas kebermanfaatannya dan bisa menjadi semoga menjadi inspirasi buat para bunda atau calon istri yang akan menjadi seorang bunda ya, itu bisa diterapkan ilmunya, karena memang berbicara tentang parenting itu bukan tentang pikiran kita saja ya, bagaimana kita mengelola diri kita, tapi bagaimana kita mendidik anak ya, mendidik generasi yang akan meneruskan dakwah Rasulullah tentunya ya, dan menyampaikan sesuatu yang baik gitu. Jangan sampai dari generasi kita malah justru muncul generasi-generasi yang justru mengacaukan gitu ya. Dan tentunya terima kasih Mitra Jesi sudah mengikuti tayangan ini. Dara pamit undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Bersama Bunda Dita juga pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.